Ya, sekarang tanggal 28 Mei. Mei 2013. Kita akan mendengarkan presentasi dari Bill di Berlitz tentang buku Ciputra. Ya, silahkan Bill. Oke. Buku Ciputra ini sangat menarik. Ini tentang entrepreneurship atau Bukunya ini ya. pola pikir tentang entrepreneurship. Sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab 2 khususnya, dan ini bab tentang entrepreneurship dalam real estate. Ada tiga hal yang penting untuk pola pikir entrepreneurship, yaitu peluang membuat peluang daripada mencari untuk peluang, Menciptakan peluang. menciptakan peluang. daripada mencari untuk peluang. Yang kedua adalah berinovasi. Kemudian yang ketiga, berani untuk risiko yang berhitung. Berani untuk beresiko ya. Berisiko. Ya. Tetapi berisiko yang perhitungan, yang calculated. Ya, risiko risiko perhitungan ya. Perhitungan. Ya. Dan itu tiga hal yang penting. Mungkin berani memperhitungkan risiko. Ya, Memperhitungkan. yang pertama Ya. adalah mencipta peluang. Bagus. Yang kedua, berinovasi. Ya. Yang ketiga, berani Memperhitungkan mungkin. untuk Berani untuk beresiko. berisiko. Berani untuk beresiko ya. Risiko perhitungan. Berani untuk beresiko perhitungan. Ya. Bukan berisiko saja, tetapi harus belajar berisiko Ya, sebelum berani untuk berisiko. Oke. Jadi ini tiga hal yang hal penting untuk pola pikir entrepreneurship. Yang berikutnya adalah tiga contoh dalam bab 2 yang menjelaskan hal-hal ini. Yang pertama adalah Ancol adalah daerah dekat Jakarta. Ya. Yang dulu adalah daerah pariwisata. Ini sejak abad 17-an. Ini adalah daerah pariwisata dan beristirahat untuk toko-toko pemerintah selama penjajahan Belanda. Tetapi dan ini lanjutkan seluruh sampai mungkin setelah WW2
Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah ini daerah ini menjadi kotor, menjadi rawan, Ya, kumuh, ya. dan tidak ada yang mau pergi ke sana. Masyarakat pun yang tinggal di Ancol tidak suka daerah itu juga. Kemudian presidennya pertama, Presiden Soekarno, beliau punya ide atau visi untuk membuat Ancol menjadi daerah yang indah lagi. Dia mau Ancol menjadi menjadi perkembangan, dan ini Dr. Ciputra, dia CEO untuk perusahaan terbatas Pembangunan Jaya. Dan jadi sebagai CEO, dia buat desain atau untuk membangunkan Ancol. Membangun Ancol, ya. Ya, dia membawa ke Gubernur Jakarta pada saat ini. Kemudian gubernurnya dia bilang, saya mau Ancol menjadi sama dengan Disneyland. Oh, wow. Jadi ini terjadi, dan sekarang Ancol adalah daerah yang dengan banyak wisata setiap tahun, dan ada banyak revenue, atau saya lupa namanya, tetapi banyak uang yang datang ke Ancol setiap tahun, dan jadi ada juga banyak pajak yang bisa dikumpulkan dari Ancol. Jadi Ancol menjadi daerah wisata. Dari daerah wisata, ya. Jadi ini contoh tentang menciptakan peluang dari visi presidennya. Ini ada contoh dalam cerita ini tentang berinovasi, karena ada daerah Ancol seperti ini, dan sebagian itu dijual untuk uang. Kemudian daerah ini disimpan sebagai daerah PT perkembangan. Dipertahankan, ya, dipertahankan. Kemudian daerah ini disewakan untuk uang lagi. Jadi ada yang dijual, ada yang dari sini, dari biaya sewa. Ya, dari sewa. Kemudian uang dari penjualan, menjadi keuangan untuk membiayai pembangunan, ya. Ya. Jadi itu contoh tentang inovasi. Kemudian semua cerita adalah contoh tentang berani untuk berisiko perhitungan. Okay. Yang kedua, contoh kedua, ini tentang Hanoi. Dr. Ciputra, dia mulai menonton kota Hanoi pada tahun 1990-an. 1990. Ya.
dan dia bilang dia melihat peluang di sana. Sebenarnya dia lihat peluang di China, tetapi tanah di China sudah menjadi mahal. Jadi dia melihat di Hanoi, di Vietnam sebagai tetangga neighbor, ya tetangga. Tetangga China ada potensi di Vietnam juga. Jadi dia melihat kota Hanoi, dia lihat peluang karena dia pergi ke sana dan melihat tidak ada banyak gedung yang besar atau atau gedung berkualitas seperti kota internasional. Jadi dia pergi ke sana dan buat membangun hotel yang 5 bintang, hotel bintang 5. Hotel bintang 5 berkualitas dan bermutu. Berkualitas internasional ya. Ya, berkualitas internasional. Sedangkan dia ada di Hanoi dan berkembang hotel ini, dia juga lihat peluang di kota untuk membuat daerah besar untuk ekspatriat atau untuk mancanegara ya. yang ada di Hanoi. Jadi dia mendekati pemerintah Vietnam tentang ide ini dan bilang bukan 2 atau 3 hektar dengan perumahan, tetapi daerah besar seperti 300 hektar. Oh, wow. Dan ini buat juga dan kemudian ada statistik tentang banyak uang setiap tahun, banyak pajak setiap tahun, sama seperti Ancol ya. Dan yang ketiga ada baru-baru ini dia buat perkembangan di kota Surabaya. Dan bernama Singapura di Surabaya. Wow. Singapura di Surabaya ya. Ya. Dan ini contoh ketiga tentang hal tersebut. Oke. Bagus sekali. Ya. Luar biasa. Inilah buku yang dibaca oleh Bill. Oke.